Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Sebelum kita mulai sharing session kita pada malam hari ini, mari kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Ngapain Boleh bilang? Sampai tali kuno-kuno apa jenengku jeneng apa nih kamar main ibu? Berdoa selesai. Baik. Jadi, em, malam ini kalau di sini udah jam 10 ya. 10 malam, di sana jam 7. Semoga ini belum terlambat ya untuk sharing bagi para peserta ya yang sedang mempersiapkan daftar beasiswa Indonesia Bangkit ya. Jadi beasiswa Indonesia Bangkit ini merupakan salah satu program dari Kemenak di mana sumber pendanaannya dari LPDP ya, dari LPDP RI. Baik, deadline-nya adalah tanggal 31 Mei. Silakan dipersiapkan ya. Seharusnya tanggal 18 ini para peserta yang berniat untuk mendaftar pada periode ini harusnya persiapannya sudah 70% lah ya. Tapi misal pun tidak pada periode ini, tidak masalah. Mengikuti sharing ini tidak ada ruginya karena bisa digunakan untuk persiapan periode tahun berikutnya. Ya, mengingat saya sendiri persiapannya adalah 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi ini saya harapkan peserta yang bergabung pada malam hari ini sudah mengantongi beberapa pertanyaan ya. Jadi sudah tidak berangkat dari nol. Ya, sudah membaca bukletnya, sudah mendownload format-formatnya, gitu ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjabarkan dulu ya gambaran beasiswa Indonesia Bangkit. Yang pertama, silahkan sering-sering mengakses web ini ya. Ini adalah web beasiswa Indonesia Bangkit. Di sini bisa dioprek ya, bisa dioprek. Ada bagian buklet yang akan kita bahas, ada pedoman pendaftaran, ada dokumen unduhan, di mana ketika kalian diminta eh, esai, diminta surat izin kepimpinan, ada di sini formatnya semua ya. Jangan membuat sendiri ya. Di sini ada dokumen unduhan di sini. Nah, ketika diklik langsung ada format surat pernyataan komitmen dan integritas dan lain sebagainya, format esainya bagaimana, format proposal penelitiannya seperti apa, ada di sini semua ya. Jangan membuat sendiri, kecuali yang tidak ada. Tapi ini format rekomendasi pimpinannya seperti apa, dibuat berdasarkan format ini ya. Oke, kemudian list perguruan tinggi. Ini juga penting. Jangan sampai kita mendaftar di perguruan tinggi yang tidak ditunjuk oleh BIB. Ada beberapa perbedaan antara LPDP BIB dan LPDP RI tentang list perguruan tinggi ya. Jadi hati-hati. Oke. Kemudian di sini ya ada jenis beasiswanya. Jadi di sini nanti akan tahu ya, saya bisa nggak daftar di BIB? Apakah hanya untuk guru dan dosen Kemenak? Kalau Kemendikbud bisa nggak? Misal seperti itu. Kita cek ya. Oke, BIB ini bedanya dengan LPDP RI adalah di sini ada program S1. Ya, kalau LPDP RI kan langsung ke S2 dan S3 ya. Jadi BIP ini bisa untuk S1. Di sini ter-highlight di sini ya. Ada program gelar atau degree. Berarti ada program non degree juga dong? Ada. Saya termasuk yang mengikuti program non degree, yaitu pelatihan IELTS ya. Saya sebelum mendapatkan BIP yang degree ini, saya mendapatkan yang non degree. Gratis semua, tes IELTS juga dibiayai, kemudian bulanan juga dikasih, course-nya IELTS juga dikasih gitu ya. Itu yang non degree. Jadi BIP itu tidak hanya untuk
degree, tapi non degree juga. Ini mohon maaf ya beberapa peserta masih bingung dengan linknya ya, karena ketika saya coba linknya tiba-tiba tidak valid. Oke, langsung ke sini ya. Beasiswa BIP ya, itu yang degree itu ada S1, S2, dan S3 dalam dan luar negeri. Beasiswa ini full funding ya. Kemudian ini ada jenisnya di sini. Beasiswa umum S1 ya bagi kalian yang baru lulus SMA. Nah, ini banyak pertanyaan ya, apakah hanya untuk Kemenak ya? Kita baca di sini. Ya, kita klik lebih lengkap yang S1. Nah, ini yang bedanya dengan LPDP RI ya. Jadi untuk BIP ini kesempatannya lebih besar untuk degree-nya ya. Syaratnya adalah lulusan Satuan Pendidikan Umum dan Keagamaan, jenjang menengah di bawah binaan Kemenak, pondok pesantren, kemudian tenaga kependidikan di bawah binaan Kemenak, lulusan SMA atau SMK untuk melanjutkan pada jenjang S1 perguruan tinggi. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa tidak hanya lulusan Kemenak bisa mendaftar ya. Oke, ini selayang pandangnya. S2-nya, nah ini beasiswa umum tadi yang saya klik adalah S1, BU01. Kemudian untuk pasca sarjananya, di sini peruntukannya ya bisa dibaca. Alumni program beasiswa santri berprestasi, guru pendidikan agama. Jadi bagi kalian walaupun bukan dari Kemenak ya, walaupun bukan guru MAN, tapi kalau kalian adalah guru pendidikan agama bisa ya bisa daftar di BIP ini. Bu saya guru agama di SMA, kan bukan Kemenak bisa nggak bisa? Bisa ya, bukan nggak bisa, bisa. Tenaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Oke. Kemudian, nah ini bisa dibaca ya. Untuk beasiswa umum ada beasiswa prestasi. Nah ini nanti ini nggak mungkin saya eh, bacakan satu persatu ya. Saya di sini hanya memfamiliarisasikan web dari BIP. Ya, jadi dioprek saja webnya, dibaca satu persatu supaya tidak salah paham, supaya tidak muncul pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di sini. Ya, oke. Ada beasiswa prestasi, ada beasiswa target. Apa itu beasiswa target? Kalau kalian tahfidz. Ya, kalau kalian hafid ya, kalau tahfidz. Kalau kalian hafid. Kemudian ini ada juga pendidikan jarak jauh, sarjana pendidikan agama. Jadi karena BIP ini memang fokusnya di eh, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemenak dan keagamaan. Nah, ini ada targetednya itu. Ada bantuan beasiswa. Ada bantuan penyelesaian pendidikan, ada banyak di sini. Nah, kemudian kita ke bawah ya. Kita ke bawah sini ada jalur LOE. Ini mau S1, S2, S3 ada jalur LOE. Tapi hati-hati, jalur LOE ini harus disesuaikan dengan kampus yang ada yang dituju oleh Kemenak ya. Kita baca dulu ya. Letter of acceptance yaitu surat keterangan bahwa Anda sudah diterima tanpa syarat di suatu perguruan tinggi ya. Syaratnya apa? Memilih satu perguruan tinggi sesuai dengan tujuan dan masuk dalam daftar perguruan tinggi BIP. Kita nyebutnya Beasiswa Indonesia Bangkit BIP ya biar nggak belibet ya. Apabila pendaftar lulus, maka bisa langsung kuliah ya, bisa langsung memulai studi. Nah, di sini di bold ya, di di eh, di bold apa tuh bahasanya? Ditandai dengan tebal, tulisan tebal. Kenapa? Karena ini ada beberapa kasus ya teman saya sudah dapat LOE. Dia nggak bisa masuk jalur LOE karena ternyata kampusnya bukan kampus list dari eh BIP. Taunya kampusnya dari mana? Ada di sini ya. Lihat ini tadi ya, list perguruan tinggi ketika diklik muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa slide ya, bisa dilihat di sini. Jadi nggak usah, Bu, saya minta file file
apa namanya Excelnya, nggak usah, tinggal diklik aja ini webnya, kemudian klik list perguruan tinggi. Nah, ini bagian LO yang ini ya. Nah, di sini ada UGM dengan program studinya ini. Kemarin kalau teman saya itu kampusnya udah bener ada di list, tapi program studinya nggak ada. Nah, jadi ini hati-hati. Kalau merasa sudah dapat kampus di sini, UGM, UI, kemudian ya ini yang ada di sini, ya disesuaikan aja, sesuai yang diminta oleh BIP. Tapi kalau misal, waduh, LOE saya nggak masuk list, ya udah, jangan masuk jalur LOE, masuk jalur yang reguler, ya. Saya juga masuk jalur reguler. Jadi kalau saya ditanya, saya dapat beasiswanya dulu atau LOE-nya dulu, saya dapat beasiswanya dulu. Ya. Kemudian ada jalur kemitraan, ada jalur reguler. Nah, ini yang paling banyak ya, itu yang ini ya, yang belum memiliki LOE unconditional. Oke, itu ya nanti bisa dibaca-baca. Eh, alokasikan waktu sejam, 2 jam, 3 jam untuk membaca, hanya untuk membaca web. Ya, di sini harus ikro dulu. Ini masih web BIP itu masih mudah sekali ya untuk dibaca. Nanti kalau kalian misal ini ada yang pingin ke luar negeri, web kampus luar negeri itu jauh lebih ruwet sekali. Ada link di dalam link, di dalam link, di dalam link. Jadi kita harus benar-benar baca dan membaca ya. Kalau ini masih mudah ya. Baik, kita langsung ke bukletnya. Oke ya. Jadi saya adalah penerima BIP angkatan kedua. Jadi BIP ini yang ongoing itu dua angkatan ya, angkatan 2022 dan 2023. 2024 kosong. Nah, baru ada lagi 2025. Baik. Nah, di sini tujuannya, kemudian langsung ya yang ini programnya. Jadi ada program gelar S1, S2, S3. Tadi sudah saya singgung perbedaannya BIP dengan LPDPRI, BIP jenjang S1 ada. Kemudian untuk komponennya, nah komponennya adalah sama persis dengan LPDPRI. Jadi nggak ada beda 1 rupiah pun, nggak ada beda 1 dolar pun sama. Dan kalau kalian ini additional information ya. Jadi di eh, LPDP itu juga membiayai Kemendikbud ya, kalau nggak salah namanya BPI. BPI itu tahun pertama, kalau kalian misal kuliah, baik itu di dalam ataupun di luar negeri, itu kalian tidak dapat family allowance atau tunjangan keluarga tahun pertama. Dapatnya itu adalah tahun ketiga, tahun kedua kalau untuk master, kemudian tahun kedua, ketiga, dan keempat untuk yang doktor. Tapi kalau BIP ini benar-benar sama seperti dengan LPDPRI. Jadi tahun pertama sudah dapat family allowance. Kalau ditanya kenapa sebabnya ya nggak tahu. Ya, mungkin kan lobbyingnya kan beda ya. Mungkin Kemenak dengan LPDPRI dan BPI dengan LPDPRI. Jadi enak BIP. Terus apa lagi nih? Ya, ya biasa ya 24 bulan untuk S2, 48 bulan untuk doktoral. Di sini ada 3 jenis yaitu beasiswa umum, beasiswa prestasi, dan target yang tadi sudah eh, saya jelaskan ya. Nah, ini ya ada kodenya. Ini beasiswa umum, beasiswa prestasi, beasiswa target. Kalau saya adalah pakai BU05. Jadi kalau nanti kalian diterima, nanti akan kalian enggak sebelum diterima ya. Ketika daftar kalian akan dapat nomor registrasi yang mengandung kode ini. Nah, karena saya S3 luar negeri, maka nomor registrasi saya sampai sekarang untuk pengajuan dana pun itu ada BU05 gitu ya. Jadi kalau yang S1 itu BU01. Nah, ini S1 di sini hanya untuk yang umum ya, hanya dalam negeri. Jadi kalau ada yang tanya S1 luar negeri ada nggak untuk BIP program umum, program beasiswa umum? Nggak ada ya. Jadi S1 hanya untuk dalam negeri. Kemudian S2 dan S3 baru yang ada di dalam, ada yang di luar negeri ya.
Peruntukannya dilihat ya. Jadi supaya kita nggak bertanya-tanya, siapa sih yang bisa mendaftar? Kalau tadi saya mencontohkan, kalau Anda guru agama Islam ataupun Kristen ataupun Buddha, yang penting guru agama itu bisa mendaftar walaupun kalian mengajar di SMA, bukan di MAN atau bukan di bawahnya Kemenak. Pun sebaliknya, kalau Anda guru fisika, matematika yang tidak ada bau-bau keagamaannya, seperti saya fisika ya. Tapi kalau kalian kerjanya di MAN, di UIN, atau di perguruan tinggi keagamaan lain, itu bisa juga mendaftar. Gitu ya. Oke, terus ada beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki penghargaan, ya, kepada siswa yang memiliki penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik. Tafid tadi masuk ya. Kemudian hanya ada dua ya beasiswa prestasi ini, S1 dan S2. Jadi jelas ya di sini. Jadi kalau ada yang tanya beasiswa prestasi untuk S3 ada nggak? Nggak ada ya. Ini. Kemudian langsung beasiswa target hanya S1. Ya, bisa dilihat di sini ya. Hanya S1. PBSB itu adalah program beasiswa santri berprestasi. Ini juga ada list kampusnya. Yang ini PBSB. Sebentar ini kelihatan nggak ya saya ya? Sebentar, takutnya nggak kelihatan. Maaf ya. Oh, kelihatan. Oke. Saya pindah-pindah itu kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Oke, kembali lagi. Nah, ini adalah list perguruan tinggi untuk PBSB. Apa tadi PBSB? Ini terlalu banyak singkatan saya juga lupa. Program Beasiswa Santri Berprestasi. Kalau ada adiknya yang santri bisa. Nah, ini list perguruan tingginya ada Mahat Ali Hashim Asyari Tebuireng Jombang masuk. Lirboyo Kediri masuk. Kampus saya UIN Gus Dur ya masuk silakan berbondong-bondong kuliah di UIN Gus Dur. Nggak ada deh UIN Gus Dur. Ada nggak? Mungkin bukan yang berprestasi ya. Tapi yang reguler ya, yang reguler. Oh nggak ada. UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid nggak ada. Tapi dia masuk di reguler ya. Ini untuk khusus yang apa tuh tadi ya Allah ya Robi. Santri berprestasi. Ini kampusnya hanya yang ini. Nah ini ada yang fisika. Nah di UIN Malang. Ya. Main-main di Malang dingin enak. Terus pembiayaannya, nah ini yang saya maksud tadi ya, pembiayaannya nggak usah khawatir kalau kalian diterima beasiswa ini, insya Allah yang dibutuhkan hanya kesabaran aja. Terkadang ya intinya memang kita nggak setepat waktu LPDPRI karena kita dua pintu ya. Dua pintu itu maksudnya kita pengajuan dananya ke Kemenak dulu, baru ke Menkeu ya. Tapi selama saya di sini, saya sekarang sedang studi di University of Sydney. Saya sekarang di Sydney, New South Wales. Selama 3 bulan ini, di bulan kedua, semua komponen saya sudah cair. Ya, jadi memang saya harus bersabar 2 bulan, gitu ya. Kalau di dalam negeri, ya kurang lebih sama ya. Jadi nggak usah khawatir kalau dapat beasiswa ini. Yang penting berdoa, sabar, nah lulus. Komponennya apa aja? Namanya full funding ya, atau pembiayaan penuh. Dana pendaftaran, kalau ada, itu juga dibiayai. Kalau kalau kampus saya nggak ada ya, nggak ada dana pendaftarannya. Langsung SPP atau tuition fee, dapat tunjangan buku tiap tahun 10 juta. Ini ah agak saya agak agak saya spill ya supaya kalian bersemangat gitu ya. Tunjangan buku tiap tahun 10 juta. Jadi kalau kalian doktor 40 juta berarti ya. Kemudian bantuan penelitian, skripsi, tesis, disertasi ada. Kalau untuk S3, saya nggak tahu ya untuk S2. S2, kalau untuk S3 yang berhubungan dengan ilmu-ilmu eksak, misal kalian biologi, fisika, kimia murni ya, bukan pendidikan ya, itu kurang lebih 150 juta maksimal.
Kalau saya kan pendidikan fisika ya, jadi eksak semi sosial ya. Saya masuknya social science itu maksimal 100 juta. Kalau penelitian di Indonesia tuh banyak banget ya, tapi kalau di luar negeri seperti saya, supaya tetap cukup, nah, saya penelitiannya dalam negeri, nanti saya pulang. Penelitiannya ke Indonesia. Ada bantuan seminar internasional, jadi kalian bisa seminar, misal seperti saya kuliah di Australia, tapi saya nanti pengen seminar ke Jepang, boleh. Kemudian publikasi jurnal internasional maksimal 25 juta. Jadi untuk Q1 yang 25 juta masih banyak. Kemudian dana transportasi. Ya, ini nggak hanya yang di luar negeri ya. Kalian yang di dalam negeri pun dapat dana transportasi. Dulu saya S2 ya. S2 itu saya LPDP RI ya. Sama, komponennya sama. LPDP RI dana transportasi. Saya kan asli Kediri ya. Dari Kediri ke Malang, dana transportasinya ya tiket kereta 15.000 ya. Itu kalau mau dirembes, bahasanya dirembes itu adalah minta ganti LPDP pun dikasih. Cuma saya waktu itu ya ampun 15.000 doang gitu ya. Jadi waktu itu saya nggak minta. Kalau yang di luar negeri ini eh dana transportasi ya pesawat dari Surabaya ke Sydney sini itu saya pakai Garuda karena di biaya yang ya milih yang bagus aja kak saya mikirnya gitu. Itu sekitar 6,5 juta itu diganti juga. Kemudian asuransi kesehatan, dana hidup bulanan cukup kalau saya menurut saya cukup sangat-sangat cukup. Pokoknya kalian jangan hedon aja hidupnya. Dana kedatangan, nah ini dana kedatangan itu kita dapat 2 kali ya. Dana kedatangan satu dan dana kedatangan dua. Dana kedatangan dua. Besarannya sama dengan biaya bulanan. Mana tadi biaya bulanan? Ini ya, sama dengan dana bulanan. Nah, perlu diketahui ya, dana bulanan itu tergantung di mana kalian kuliah. Dana bulanan mahasiswa di Malang akan beda dengan mahasiswa di Bandung, di Pekalongan, beda biaya hidup bulanannya. Nah, dana kedatangannya dapat 2 kali biaya hidup bulanan. Jadi eh, dulu ketika saya kuliah S2 dari Kediri ke Malang itu dapat dana kedatangan. Waktu itu saya sebulannya dapat 2.800.000 biaya hidup bulanan. Berarti dana kedatangannya dapat berapa? Ya 5.600.000 ya. 2008 ya berapa dulu 2 juta, oh nah 2.900.000, berarti dapatnya saya 5.800.000 dana kedatangan. Kemudian dana tunjangan keluarga hanya untuk dokter ya, maaf ya tadi saya bilangnya master juga, jadi biaya tunjangan keluarga hanya untuk dokter. LPDP RI pun sama, jadi bagi kalian yang master tapi udah berkeluarga nah berarti nggak dapat. Nah ini maksimal 2 orang, jadi kalau kalian ingin mengajak suami, anak satu masih masih di cover, masih dikasih. Atau loh berarti misal misal saya ya, saya kebetulan kan belum belum ada anak ya. Jadi saya ke sini dengan suami. Misal pun saya anaknya 3, mau diajak semua ya boleh. Misal saya sama anak 3, misal boleh. Tapi yang dapat tunjangan hanya 2 orang, gitu ya. Dan ingat ya, keluarga kita hanya dapat tunjangan keluarga, nggak dapat yang lainnya. Dana transportasi, asuransi, dana kedatangan nggak dapat. Jadi ini adalah the only one item yang didapat oleh keluarga. Jadi ada banyak itu yang yang WA saya tuh enak ya Bu Rizka, suaminya semua dibayarin, nggak ada, nggak yang dapat cuma ini aja ya. Oke, kemudian dana aplikasi visa. Jadi visa saya kalau yang keluar negeri ya, visa saya itu 16 juta itu diganti juga. Jadi yang semangat ya. Jadi kalian tinggal belajar aja, tinggal riset aja kalau dapat beasiswa ini. Oke, ini skema gelar ya pendaftarannya. Di sini untuk jalur kemitraan ya, skema dalam beasiswa gelar di mana pendaftar mendaftar pada program studi di perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Apabila pendaftar lulus seleksi, maka
pendaftar berhak untuk memulai studi pada perguruan tinggi sesuai dengan tujuan ketentuan yang berlaku. Oke. Jalur reguler saya ya, saya pakai jalur reguler. Ini yang belum punya LOE, yang belum diterima di kampus manapun ya. Eh, Pendaftar bisa memilih 3 perguruan tinggi tujuan. Ini hati-hati banget ya. eh ini BIB agak strict di sini. Ketika kalian memilih 3 perguruan tinggi, usahakan yang benar-benar memang kalian bisa masuk di situ. Karena beberapa teman saya ketika list perguruan tinggi, utamanya yang luar negeri ya. Aku bilang nomor 1 Glasgow, nomor 2 Southampton, nomor 3 Liverpool ya, University of Liverpool. Nggak bisa tembus semua, mau pindah ke perguruan tinggi itu banyak yang nggak di ACC. Jadi harus diusahakan masuk ke 3 list itu. Boleh pindah, tapi yang peringkatnya kurang lebih sama. Misal, Liverpool itu kalau nggak salah peringkat 32 dunia. Kalian nggak bisa serta-merta pindah ke kampus yang 100 ke atas QS ringnya. Seperti itu. Tapi, kalau dari awal kalian sudah milih kampus yang peringkatnya misalnya 150, kalian mau pindah ke 160, boleh. Gitu ya. Jadi kayak hati-hati banget. Ada teman saya itu yang karena dia udah milih 3 kampus tuh tinggi-tinggi banget. Dia mau pindah juga nggak boleh yang bener-bener lebih rendah. Termasuk saya ada pengalaman juga. Jadi saya tuh daftar, udah diterima di Sydney ini ya, peringkatnya 18. Tapi karena saya merasa ini mahal ya, mahal asuransinya karena saya membawa suami. Kalau saya sendiri kan udah ditanggung ya. Karena saya membawa suami, karena saya memang eh ya saya cewek ya, prinsip saya cewek itu harus didampingi oleh mahramnya ya kalau menurut keyakinan saya. Jadi dari Indonesia ke Sydney itu kan jauh ya. Jadi saya harus ada pendamping. Jadi makanya ini Sydney ini mahal sekali untuk asuransinya. Makanya saya cari kampus lagi tuh yang nggak ada di 3 list, yang nggak ada di pilihan saya awalnya. Ya, jadi dari 18 saya dapat kampus lagi tuh di New Zealand peringkat 200. Nggak di ACC. Nggak di ACC bener-bener. Suruh balik lagi ke eh, Sydney. Walaupun tuition fee-nya tuh jauh lebih murah. Ya, jadi BIB nggak serta-merta meng-ACC. Oke ya. Kemudian batas mendapatkan LOE itu adalah 18 bulan. Dari ketika diterima, dapat kampusnya itu 18 bulan. Oke. Kalau jalur LOE ini ya, ini jalur LOE, kalau kalian sudah dapat LOE, ya. Cuma satu ya, satu perguruan tinggi dan program studi tujuan. Dilihat lagi bagi kalian yang udah mengantongi LOE, kampusnya dan prodinya apakah ada di list BIB. Kalau kampusnya ada tapi tujuannya enggak, berarti nggak bisa pakai jalur ini, ya. Kemudian, nah kalau di LPDP RI, nanti aja ya. Ini ya, ini syaratnya bisa em, dibaca. Nah, LOE-nya harus unconditional ya. Dan ada yang ya, dicantumkan ini, ada nama, jenjang studi, kemudian informasi waktu, jadi intake-nya atau mulai kuliahnya kapan sampai kapan itu harus ada di LOE-nya. Kalau nggak ada, biasanya kita suruh eh, surat keterangan dari kampusnya, gitu ya. Kemudian listnya, yang tadi ya listnya, oke. Nah, ini ketentuan mulai studi. Nggak boleh ngeyel ya. Kita sebagai award itu manut ya, manut yang memberi sponsor. Jadi teman saya itu ada yang banyak ya teman saya ya. Jadi saya bisa cerita gitu ya. Contoh-contohnya. Ada yang kecepatan ya. Dia tuh kayak diterima waktu itu saya diterima bulan apa ya? Bulan bulan 9 2023 ya. Bulan 9 2023. Itu teman saya tuh udah ada yang dapat LOE, intake-nya tuh Desember tahun itu juga. Itu nggak bisa ya, kecepatan. Nah, ini ada ketentuannya. Makanya ini diperhatikan benar ya. Eh
Untuk jalur reguler program S1 ya, itu batas masa intake adalah 2025, 2026. Ada bulan-bulannya ini biasanya. Terus ini dibaca ya. Kalau S2 itu dapat LOE-nya tuh setelah 12 bulan diterima. Kemudian kalau S3 18 bulan setelah dinyatakan diterima. Makanya saya keterimanya bulan 9 2023, berangkatnya baru 2025. Karena eh, walaupun sebenarnya intake perkuliahan saya 2024 ya, tapi saya defer. Saya tunda karena banyak banyak sekali persiapan yang harus saya siapkan ke luar negeri, apalagi kalau dengan keluarga gitu ya. Kalau di dalam negeri kayaknya bisa kurang dari ini ya. Kemudian mekanisme pendaftaran di sini webnya ada. Kemudian seperti biasa ya kita bikin akun, kemudian kita upload upload file kita di situ. Lalu verifikasi email. Oke, untuk program bahasanya nanti ada di bawahnya. Oke, jangan lupa setelah pendaftaran berhasil mencetak kartu pendaftaran ya. Nah, ini seleksinya. Ada tiga ya. Pertama, seleksi administrasi yang ini akan due date-nya tanggal 31 Mei. Saya nggak bilang, saya nggak mau bilang biasanya ada perpanjangan ya. Tapi diusahakan sebelum tanggal itu sudah selesai. Misal pun ada perpanjangan, it doesn't matter ya. Terus setelah seleksi administrasi, seleksi akademik atau skolastik. Kayak tes IQ, kayak tes IQ, tes attitude itu loh. Kayak seperti itulah. Waktu itu saya seleksi skolastiknya tuh kayak suruh, mungkin ini beda ya nanti ya. Pokoknya intinya kayak TPA itu loh ya. Kalau PNS kayak TIU, tapi nggak sesusah TIU. Ini lebih mudah kok. Tapi jangan terlena. Kalau lebih mudah berarti saingan kalian kan berarti juga nilainya tinggi-tinggi gitu. Setelah itu seleksi wawancara. Nah, di sini banyak yang jatuh di sini ya. Oke, makanya nanti kalau kalian sampai masuk seleksi wawancara, nanti bisa DM saya kalau mau sharing gimana caranya jawab gitu ya. Terus, oh ya, mungkin sebelum ada pertanyaan ya, eh kalau LPDPRI, kalau jalur LOE, ya kan, kalau LOE kan skip skip ini kan, yang tahap kedua langsung wawancara. Tapi kalau BIP enggak, semua melalui tiga tahapan ini. Oke, nah ini timelinenya benar-benar dilihat dan selalu diupdate ya, karena biasanya kalau ada perpanjangan ya ini akan mundur. Nah, untuk yang S1 ya, persyaratannya ini. Foto biasa, WNI biasa. Nah, ini yang biasa, yang ini yang biasanya banyak yang ditanyakan ya. Ijazah dari SMA atau SMK yang dikelola oleh pondok. Nah, berarti ini kalau SMA yang dikelola oleh pondok pesantren ya. Berarti yang SMA murni nggak bisa masuk ya. Kemudian, oke biasa. Nah, ini untuk dalam negeri S1. Jadi kalau di sini adik-adiknya atau bahkan di sini ada yang baru fresh graduate SMA atau MAN ya, bisa pakai beasiswa ini. Syaratnya apa? Nah, materai biasa lah ya 10.000. Kemudian tidak sedang mendatang. Oke, ini biasa. Nah, yang mungkin agak ada perjuangannya di sini ya. Untuk S1 TOEFL ITP 400 mudah, langsung ke eh, Kampung Inggris Pare aja ngambil ngambil program sebulan dapat ini 400. Tapi kalau dari nol banget ya 3 bulan lah. Loh Mbak berarti nggak cukup dong. Nanti kan ini due date-nya tanggal 31 ya udah berarti tahun depan gitu ya. Karena eh, sesuatu yang bagus itu biasanya ndak instan ya. Jadi kenapa saya tidak mendaftar BIP angkatan pertama yaitu 2022? Kenapa saya daftarnya 2023? 2022
Saya tahu ada BIP, tapi saya merasa beasiswa. Kemampuan bahasa saya belum siap. Ya udah, ada beberapa teman yang udah daftar di 2022 ya nggak apa-apa, sudah siap kok. Saya belum, ya udah, saya belajar dulu. Baru tahun berikutnya daftar 2023. Oke, jadi 400 ya ITP. Nah, tapi ini boleh boleh non ITP ya. Boleh sertifikat bahasa yang diterbitkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Boleh Duolingo. Duolingo ini kalau ITP sama Duolingo ini kalau dibandingkan yang bawah ini ya, itu mahal. ITP itu sekarang kalau nggak salah 450 sampai 500 ribu. Duolingo kayaknya lebih mahal lagi. Dia kayaknya pakai dolar deh. Kalau nggak salah kursnya 700 ribuan. Nah, apakah ada prioritas antara ITP sama PTKN? Nggak. Ini hanya administrasi. Oke. Kalau yang di PTKN biasanya bervariasi ya antara 50 sampai 150 kalau nggak salah. Oke. Ingat, beasiswa ini tidak diperuntukkan untuk kelas karyawan, kelas eksekutif, kelas jarak jauh. Kalau jarak jauh nanti kan ada programnya sendiri ya kalau mau yang jarak jauh. Oke, next. Di sini sudah ada listnya, tinggal dicentang-centang aja. Mana yang belum? Ya, biasa ya. Beasiswa S2 dalam negeri. Oke, ini bagi kalian yang baru lulus S1, fresh graduate ya. Satu, kalau mau ke dalam negeri, BU 02. Ada syarat-syaratnya ini. Ini ya, yang penting S1 perguruan tinggi keagamaan. Jadi ijazah kalian dari UIN, dari IAIN bisa, dari Mahat bisa. Kemudian tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan. Kalian yang sekarang jadi guru honorer di MAN atau di eh, sekolah keagamaan lainnya itu bisa. Guru pendidik pada Kementerian Agama dibuktikan dengan ini, ya. Kemudian PNS, ya, PNS bisa. Kemudian ijazah dan transkrip nilai ya. Jadi kalau kalian yang belum dapat ijazah nggak bisa. Makanya kalau udah wisuda ijazahnya belum jadi segera aja itu diteror administrasinya kampus supaya segera dikeluarkan. Oke, terus apa lagi? Itu ya biasa nanti dibaca sendiri. Kemudian syaratnya S2 dalam negeri. Ingat ya, bagi kalian yang memenuhi syarat ini, daftar S2 dalam negeri BIP, saya sarankan daftar sini ya. Karena kalau syaratnya itu lebih mudah daripada LPDP RI. Ya, TOEFL ITP-nya 450. Kalau pakai Duolingo 85. Kalau pakai sertifikat yang dikeluarkan oleh kampus kalian, PTKIN itu harus 500. Terserah kalian mau milih yang mana. Gitu ya. Kalau misal pengen yang murah ya yang ini, yang PTKIN, tapi 50 poin lebih tinggi. Jadi kalau sudah siap langsung gas. Kalau tahun ini bahasa Inggrisnya belum siap ya udah belajar untuk persiapan tahun depan. Ini surat rekomendasi. Nah, ada formatnya. Semuanya ada formatnya kok di sini tuh ya. Jadi dilihat tadi di webnya tadi ya. Kemudian esai. Nah, saya juga ada ini contohnya tapi untuk S3 ya. Kemudian sama ini persyaratannya. Ini beasiswa ini kan sebenarnya bukanya itu 2 bulan ya. Untuk mengisi list 1 sampai 18 ini kan kalau isian data itu kan gampang, pas foto gampang, scan. Ini gampang ya. Memang kalau yang agak lama itu adalah persiapan bahasa ya. Kemudian kalau membuat esai ini ya seminggu itu cukup ya esai seminggu 2 minggu. Kemudian, nah itu ya. Kemudian ini untuk yang beasiswa S3 dalam negeri BU 04. Oke, persyaratannya. Kalau S3 nih biasanya untuk dosen-dosen ya. Tapi yang nggak dosen pun tetap boleh nggak ya? Ya, dilihat ya. Nih.
Dosen perguruan tinggi keagamaan, dosen Fakultas Agama Islam ya kalau nggak salah ini ya. FA ini apa ini singkatannya nih? Ya, pada PTU, perguruan tinggi umum. Berarti boleh ya. Bagi kalian dosen UNESA boleh, tapi harus dosen keagamaan. Entah entah kalian dosen pendidikan agama Islam, Kristen, Buddha bisa. Dibuktikan dengan ini, NIDN dan NIDK. Ya, perguruan tinggi agama keagamaan berarti dosennya boleh umum. Saya masuk yang ini ya. Saya adalah dosen PTKIN, perguruan tinggi keagamaan, tapi ngajarnya bukan bukan keagamaan. Nah, gitu ya. Ini boleh. Dosen Mahat, kemudian PNS di lingkungan Kementerian Agama. Berarti nggak hanya dosen. Misal kalian di UIN mana gitu sebagai tendik, nggak harus dosen, bisa. Berarti masuk ini bisa, ya. Terus ijazah S2 ya biasa ya. Kemudian oke. Nah, ini menyampaikan bukti korespondensi. Oke, saya lihat ada chat. Oh iya iya iya. Oh iya, terima kasih Pak Yogi. Oh ya betul, Fakultas Agama Islam di lingkungan PTU. Oke. Terus menyampaikan bukti korespondensi dengan calon supervisor. Ingat ya, korespondensi. Jadi nggak usah overthinking. Ini LOE atau bukan-bukan ya. Karena kalau untuk jalur yang non LOE, kalian hanya menunjukkan korespondensi dengan calon supervisor kalian ada sudah cukup. Ini yang saya lakukan ketika saya daftar. Saya kan bilang ya tadi saya belum dapat LOE, tapi saya sudah ada bukti korespondensi dengan profesor saya. Sudah ada PDF-nya, saya attach ketika saya daftar. Banyak, ada yang email-emailannya itu kan bisa disimpan ya. Misal email ke dosen saya, ke supervisor siapa gitu ya. Misal Anda mau ke ITB misal ataupun ke UI ya. Sudah sempat email-emailan, nah itu bisa dijadikan bukti korespondensi. Masalah entah dijawab atau enggak, yang penting udah ada bukti, lampirin aja gitu ya. Jadi kalau di sini ada yang belum korespondensi, udah email sekarang ya, email judul apa, CV kalau udah ada proposal bisa langsung di attach, perkenalan yang baik, saya ini gitu. Kalau cara dapat supervisor ini saya sudah bikin video ya di YouTube saya. Intinya secara garis besar, semakin dekat tema kalian dengan bidang dosen itu, dengan bidang supervisor itu, semakin tinggi probabilitas kalian diterima sebagai mahasiswa bimbingannya. Misal, hmm, saya fokusnya di assessment ya. Saya langsung profesor yang di bidang assessment gitu. Terus sudah. Nah, ini usia ya, yang paling krusial adalah usia. Ya, ini saya pendaftar berusia paling tinggi 48 tahun bagi ASN fungsional dan 45 bagi ASN non fungsional atau masyarakat umum per 31 Desember 2025. Cut off-nya 31 Desember. Ini baik banget loh ya BIP itu. Kalau kalian di LPDPRI itu nggak sebanyak ini apa ya? Saya mau bilang setua ini juga nggak itu ya. Maksudnya nggak, kalau nggak salah LPDP RI itu 45 ya kalau nggak salah untuk S3 ya. Jadi kalau 45 atau 40 ya, nanti bisa dicek. Intinya Kemenak itu memiliki toleransi yang lebih tinggi. Oke, kemudian biasa ini. Nah, untuk dalam negeri, kalian bahasa Inggrisnya boleh TOEFL ITP 500 atau TOEFL yang diterbitkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam skornya 550. Silahkan dipilih ya. Oke. Nah, ini surat rekomendasi dari pembimbing tesis dan akademisi. Nah, ini harus dua. Formatnya udah ada ya tadi di webnya. Kalau saya menghubungi dosen pembimbing saya ketika saya S2 di Malang. Nah, kenapa saya dapat supervisornya itu gampang? Karena
saya inline banget ya. Eh, tema tesis saya itu tentang science assessment, kemudian S3-nya science assessment, dosen pembimbing saya ketika S2 itu juga profesor di assessment, dan supervisor saya yang di luar negeri ini pun juga assessment. Jadi kayak inline gitu. Tapi cuma satu ya di sini dosen satu ya, rekomendasi yang saya pakai itu dosen satu dan akademi satu. Waktu itu saya minta rekomendasi dari Pak Kabiro. Jadi saya kan kerja di eh, PT KIN di Pekalongan ya. Saya minta rekomendasi dari Pak Kabiro karena minimal asal eselon berapa gitu loh. Nah, intinya beliau itu masuk dan saya memang nyarinya kalau yang nggak profesor ya yang PhD gitu ya. Kalau untuk yang di luar negeri. Tapi kalau yang dalam negeri boleh keduanya adalah pembimbing tesis kalian ketika S2 atau S1 pun boleh. Dihubungi aja secara sopan. Oke, terus oke, proposal. Proposal 3 sampai 5 halaman. Gampang ini. Kalau sudah dapat ide maksudnya. Kalau sudah dapat ide gampang nulis 3 sampai 5 halaman. Kalau menurut saya pribadi kan nulis proposal itu kan susahnya di idenya. Oke. Esainya 1000 sampai 1500. Surat rekomendasi pimpinan, surat keterangan masa kerja, pernyataan bebas tugas, kemudian ini biasa ya ini. Cuma ada beberapa orang yang struggle di rekomendasi pimpinan. Tapi sejauh yang saya tahu ya, beberapa diizinkan kok. Yang penting kalian masa kerjanya untuk yang PNS minimal 2 tahun lah. Ini biasa ya. Nah nih checklistnya. Checklistnya unggahan dokumen. Yang ada tanda bintangnya ini wajib. Ya, yang ada tanda bintangnya wajib. Kemudian yang ini, yang poin nomor 11 12 kan nggak ada bintangnya sama 19. Berarti itu nggak harus. Misal scan hasil keputusan penyataraan ijazah. Kalau misal S2 kalian atau S1-nya dari luar negeri. Kemudian bukti kelulusan seleksi maksud masuk perguruan tinggi. Berarti ini seleksi ya. Kalau misal masuk misal di UI itu ada seleksinya. Buktinya apa? Kalau kalau sudah lulus, misal pun nggak ada juga nggak apa-apa. Keterangan bagi pendaftar khusus, misal disabilitas, nah itu bisa di attach di situ. Nah, untuk kalian yang mau S2 ke luar negeri, oke, persyaratannya ini sudah mulai luar negeri ya. Tadi yang dalam negeri sudah selesai. Persyaratannya, peruntukannya ya, ini sama, oke. Peruntukannya dibaca hampir sama. Nah, kemudian usia, usianya paling tinggi 40 tahun per 31 Desember. Jadi biasanya tuh kan kalau lulusan S1 tuh masih usia-usia piro? 21 sampai 25 ya. Masih bisa. Jadi misal, aduh kayaknya nggak bisa deh daftar tahun ini karena TOEFL-nya kurang. Don't worry, belajar aja dulu nanti untuk tahun berikutnya, gitu ya. Terus, nah untuk luar negeri, nah kalau luar negeri nggak bisa ya pakai TOEFL PTKIN, nggak bisa pakai TOEFL yang diterbitkan oleh kampus. Untuk S2 luar negeri boleh pakai ITP 500, IBT 65, IELTS-nya 6, Duolingo-nya 100. Ini kalau untuk English speaking country ya. Kalau kalian mau ke Inggris, Australia, Amerika, tuh ini. Tapi kalau bagi Anda yang mungkin guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab, dosen belum ya, S2. Misal jurusan bahasa Arab, nah itu nggak harus nggak bahasa Inggris, tapi bisa pakai. Nggak harus ya, bisa pakai TOEFL, tapi rendah ya 450, bisa pakai, kalau bahasa Arab itu namanya apa ya, TOEIC atau apa, bukan, TOEFL ya kalau nggak salah ya, nggak tahu lah, pokoknya yang bahasa Arab minimal 550 dan ini boleh yang PTKIN, walaupun kalian keluar negeri ya. Untuk yang Arabic speaking country, kalau yang English speaking country boleh pakai ITP. Nah,
Ini tuh kalau kalian daftar di LPDP RI nggak boleh. Syaratnya tuh cuma ini, tiga ini. Kalau mau keluar negeri. Dan IELTS pun 6,5 bukan 6. Nah, tapi kemudahan ini juga kalau pengalaman saya, ini nggak hanya S2 luar negeri ya, S3 luar negeri pun sama. Permasalahannya, kalau kita setelah diterima, awareness-nya untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya itu rendah, kalian bisa kehilangan beasiswa ini loh. Jadi keterima beasiswa ini belum tentu dapat beasiswa ini kalau kalian tidak dapat kampusnya selama 18 bulan. Contoh, misal kalian daftar S2 luar negeri pakai TOEFL ITP 500. Keterima, beasiswanya keterima sampai wawancara keterima. Tapi tujuan kalian anggaplah ke Melbourne, sini, University of Melbourne. Yang mintanya itu ITP kalian nggak bisa dipakai. Berarti kan kalian mau nggak mau harus tes TOEFL IBT atau IELTS. Yang kalau nggak salah Melbourne itu mintanya bukan 6 tapi 6,5 untuk S2. Gitu ya. Jadi boleh ya. Setelah kalian lolos beasiswa ini, kalau tujuan kalian mintanya IELTS-nya 6 atau 6,5, 18 bulan itu digunakan untuk mengejar itu semua. Gitu ya. Untuk S3 juga sama. Terus ini, kalau S2, bukti korespondensi ke supervisor itu adalah tidak mandatori ya, tidak wajib, hanya tambahan. Tapi kalau ada, ini bisa menjadi nilai plus ya. Walaupun tidak ada pernyataan secara ofisial ya dari Kemenak kalau adanya korespondensi dengan supervisor itu menjadi nilai plus, tapi ini saya sendiri yang menyimpulkan. Jadi kayak ada semacam pola bahwa ketika kita sudah ada supervisor itu menjadi nilai plus. Tapi juga nggak itu ya, mutlak pasti keterima gitu ya. Intinya di attach aja. Oke, ini sama. Kemudian ini yang terakhir itu saya hanya menjelaskan sampai beasiswa S3 luar negeri ya, karena yang bawah-bawah nanti ada kayak pesantren kayak gitu ya. Yang ini S3 luar negeri BU05 sama peruntukannya bisa untuk dosen maupun non-dosen. Kemudian memiliki letter unconditional ya. Letter of acceptance unconditional LOE yang berlaku. Nah, tapi ini kan pendaftar yang belum memiliki apa ya? Belum memiliki LOE. Jadi bacanya harus sampai sini ya, jangan dipotong sampai sini doang, overthinking. Nah, jadi bacanya harus sampai selesai. LOE unconditional eh maksimal 18 bulan setelah penetapan calon penerima beasiswa. Jadi setelah diterima, saya dulu waktu diterima, saya langsung gas nyari kampus. Karena 18 bulan ini sangat cepat ya. Kalau misal kalian mau ke luar negeri, IELTS-nya belum dapat, kampusnya belum dapat, ini sangat cepat banget 18 bulan. Kemudian menyampaikan bukti korespondensi sama ya dengan tadi. Kemudian pendaftar pada program studi perguruan tinggi, oke. Pendaftar paling tinggi 40 ya kalau untuk S3 luar negeri. Lalu, oke, ini biasa. Nah, persyaratannya, lihat. Di sini tuh masih baik banget ya BIP tuh. Masih boleh pakai ITP. Ini mohon maaf sekali ya. Ini kalau awardee dari LPDPR ini melihat ini tuh aneh gitu ya. Kalian mau ke luar negeri tapi ITP-nya boleh untuk daftar. Nah, inilah kebaikan dari Kemenak ya. Jadi kebaikan ini jangan digunakan untuk berleha-leha lah bahasanya. Ya, jadi kalau misal sekarang masih punyanya ITP 550 daftar aja. Kalau mau ke luar negeri daftar aja. Setelah itu keterima baru digas untuk mencari IELTS. Syukur-syukur kalau sekarang udah dapat IELTS-nya 6,5. Sekarang itu ya naik IELTS-nya 6,5. Jujur ya waktu saya 2023 persyaratan S3 luar negeri itu IELTS-nya 6. Jadi kalau saya daftar sekarang saya belum bisa waktu itu ya.
Saya dulu tuh masih 6 dan TOEFL ITP-nya 500. Nah, kenapa sekarang ditingkatkan jadi 550 dan IELTS-nya 6,5? Karena cerita-cerita yang saya ceritakan tadi itu kan inline ya, namanya kayak terkonfirmasi. Ada banyak peserta yang ternyata ngejarnya tuh berat sekali. Ya, udah diterima TOEFL ITP 500 ya waktu itu. Ada peserta yang keterima beasiswa S3 luar negeri, TOEFL ITP 500, belum belum pernah IELTS. Itu kan ngejarnya sangat berat ya dari 500. Kemudian tes IELTS dapat 6 6 6 6 terus sampai eh biasanya kalau di ACC itu dapat perpanjangan ya, setelah 18 bulan dapat perpanjangan 6 bulan, tapi nggak semua dapat. Nah, makanya ini tuh ada tujuan ya, kenapa Kemenak menaikkan 50% untuk ITP, ya 50 skor untuk ITP dan 0,5 untuk IELTS karena mungkin pengalaman ya, kalau terlalu rendah eh, susah award itu untuk dapat kampus-kampus yang di luar negeri gitu ya. Oke, TOEFL ITP. Nah, di sini nggak bisa ya pakai TOEFL PTKIN. Kemudian untuk bahasa Arab sama ITP-nya 500 atau PTKIN-nya Arab ya, untuk bahasa Arabnya 600. Lalu ini sama. Oke. Ini juga persyaratannya sama semua. Nah, eh, kalau terakhir yang ini beasiswa prestasi ya. Ini saya cepetin aja ya. S1. S1 dalam negeri bagi kalian yang ini. Nah, mungkin adiknya atau mungkin di sini ada yang baru lulus. Kalian pernah juara Olimpiade Sains 1, 2, 3. Kemudian OSN, kemudian finalis OSN. Intinya ini yang minimal penghafal ya. Kalian yang hafal 10 juz bisa masuk di eh, mana ya? Beasiswa dalam negeri. Jadi misal sekarang kalian punya adik yang kelas kelas 2 atau kelas 3 man yang masih hafal juz 2 apa 2 juz bukan juz 2 ya. Ya itu tinggal di drill aja, ayo kamu harus 8 juz lagi supaya bisa daftar BIP untuk S1-nya. Jadi semua itu perlu persiapan. Jadi nggak bisa yang instan. Ya, ini kejuaraannya ini. Jadi untuk tingkat RT kayaknya belum ada ya di sini ya. Jadi minimal kayaknya OSN, tingkatnya nasional. Terus tetap masih ada TOEFL ya. Jadi memang ini yang harus dipersiapkan. Bisa pakai PTKIN. Kampusnya ya bisa dilihat di sini ya, nanti yang berprestasi tadi mana ya, biasa prestasi. Kayaknya yang ini. Nah, ada kok di sini. Tinggal kalian lihat-lihat aja. Terus mana tadi? Ini hanya untuk dalam negeri ya, S1 dalam negeri, tapi sangat lumayan sekali loh ya dapat beasiswa dari S1 tuh. Terus apa ini? Double degree, ada double degree ya. Jadi nanti double degree-nya S2 luar negeri ya di sini. Berarti ini untuk yang lulus S1. Oke, berapa nih? IELTS-nya 6 atau ITP-nya 500. Jadi kalau menurut saya ya, kalau bagi kalian yang ingin ke luar negeri itu mending langsung ditembak ke IELTS aja. Kalau misal sudah ada. Karena daripada tes berkali-kali ya. Oke, tapi ya terserah lah. Yang penting waktunya nutut. Beasiswa target. Nah, apakah kalian termasuk targetnya? Guru madrasah, guru di sekolah yang ini. Ini untuk guru pondok pesantren. Ini targetnya yang di sini. Jadi S1 PJJ keagamaan. Jadi untuk guru-guru yang ini ya, ini masuk ke sini. PJJ keagamaan tadi ada di sini. Yang ini ya PJJ. Eh, hanya ini ya ini kampusnya. Syekh Nurjati Cirebon. Tapi ini kayaknya dipantau aja ya karena biasanya diperbarui kok oleh Kemenak. Banyak perubahan biasanya di detik-detik akhir. Oke, syaratnya ini. Oke. Ini ada program beasiswa santri berprestasi. Oke, bagi santri-santri PBSP ya, berarti yang ini tadi PBSP. Nah, ini kampusnya tadi ya. Jurusannya juga dilihat ya jurusannya ya. Oke, PBSP
Ini bagi santri ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Oke. Oke. Terima kasih ya, itu saja. Sejam ya saya ngomong tadi. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di chat atau langsung speak up. Kemarin ada yang tanya untuk mendapatkan LOE ya. Oke, di chat. Oke. Ada 6. Oke, sip. Saya bacakan satu persatu ya. Kalau di pertengahan kuliah ternyata sakit atau ada keadaan darurat yang memungkinkan untuk tidak lanjut kuliah, apakah harus mengembalikan seluruh biaya yang sudah ditanggung? Tidak. Yang penting ada keterangan dari dokternya. Intinya itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Tidak harus tidak mengembalikan kalau sakit. Kemudian yang suruh mengembalikan itu adalah ketika kalian tidak balik. Tidak. Ini yang berpotensi itu adalah saya ya. Maksudnya kalau ketika kuliah di luar negeri, kemudian nggak mau balik, nah itu suruh mengembalikan full eh dari tuition fee, dari biaya bulanan, visa, semuanya. Itu itu suruh mengembalikan. Tapi kalau sakit enggak. Jadi saya tuh mau nggak mau pasti harus pulang, wajib pulang. Kalau untuk kembali ini tuh bermiliar-miliar nih saya. Terus, apakah waktu kuliah S2 boleh sambil kerja? Tidak boleh. Mau S2, mau S3 nggak boleh. Nggak boleh sambil kerja. Tapi kalau kerja kalian masih berhubungan dengan studi kalian, misal kalian jadi asisten profesor, jadi asdos, boleh. Ya, masih yang ada hubungannya dengan kuliah. Ini dana yang harus diajukan tiap ikut seminar dan lain-lain, dana pendidikan dan dana pendukung, atau sudah include semua di awal bulan. Oke, dana yang diajukan nanti ini teknisnya ya nomor 3 ya. Teknisnya ketika udah diterima ya, ketika udah diterima nanti kalian akan dapat akun untuk pengajuan. Dan ini kalau saya tadi kan nyebutkan bagus-bagusnya BIP ya. Ini yang nggak bagusnya adalah kita seringkali pakai uang kita dulu. Nah, nanti sistemnya di reimburse, sistemnya diganti. Yang penting semua bukti pengeluaran kita harus eh, rajin untuk mengarsip ya semua misal tiket pesawat apapun itu pembayaran seminar itu harus disimpan ya. Nanti bahasanya di reimburse atau diminta ganti ke BIP-nya. Hambatan ketika mengikuti S2 apa saja ya? Hambatan apa ini? Nggak ada sih. Kalau kalau S2 saya dulu hambatan kalau masalah ekonomi, kalau masalah uang itu kita harusnya sudah nggak ada hambatannya karena kita udah dibiayai oleh BIP, oleh LPDP full funding. Kalau sampai kurang biaya bulanan itu berarti yang salah bukan BIP-nya, tapi kalian. Misalnya kayak saya dulu S2 tahun 2016 di Malang, single ya, masih belum nikah itu sebulan dapat 2.900.000. Cukup banget itu. Kalau sampai nggak cukup berarti kita yang salah mengelola keuangannya. Misal baru keterima dapat 2.900.000 kita udah kredit mobil misalnya atau kredit motor ya itu pasti nggak cukup. Jadi hambatan ketika S2 itu adalah berasal dari mau S2 mau S3 kalau kita tarik itu sebenarnya hambatan itu dari kita sendiri sih. Ya. Yang penting kalau S2, S3 ya semua tugas dikerjakan apa namanya? Rajin bertanya kepada dosen kalau tidak paham. Jadi nggak usah takut. S2, S3. Jadi ketakutan itu sendiri hambatan. Ya. Jadi ini kayaknya Mbak siapa ini mau S2 ya. Jadi semangat aja Mbak, semangat. Nggak ada yang ditakutin kok untuk S2, S3. Banyak yang lulus kok. Ya. Intinya harus bisa melawan itu semua. Ini saya jadi tiba-tiba jadi motivator ini nanti. Kemudian kira-kira saat interview apa sih yang ditanyakan Bu? Oke. Nanti mungkin saya akan mengadakan sesi tersendiri ya untuk interview ya. Kalau keagamaan itu biasanya yang harus kita pegang, yang harus kita pahami adalah
moderasi beragama. Saya juga tinggal di itu aja di download bukletnya moderasi beragama. Saya juga udah pernah membahas buklet moderasi beragama di YouTube saya. Bisa dilihat di situ. Kemudian tidak bisa pakai TOEFL prediction ya, tidak bisa. Ya, TOEFL-nya ITP atau TOEFL yang dari PTKIN. Oke, next silakan pertanyaannya. Di sini sudah jam 11:04. Nanti kita sampai sampai berarti jam berapa ini di situ? Kita silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung speak up atau di kolom chat ya. Jadi kalau misal ini kan kalau yang di grup saya, grup TOEFL atau IELTS itu, kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Cuma mohon maaf ya, karena perbedaan waktu, terkadang saya nggak langsung bales dan terkadang chatnya tuh ketimbun ya. Ini aja udah mau tengah malam di sini. Silakan yang mau ditanyakan. Oke, ada lagi. Oh, ini kuliah di luar negeri. Oh iya iya, iya. Hambatan kuliah di luar negeri. Eh, Kalau saya sih lebih ke hambatan psikologis ya. Karena em, kita kan dari negara berkembang ya. Ke negara maju tuh beda banget psikologisnya. Kita terbiasa, kita tuh terbiasa minder, kita terbiasa nggak pede, dan kita itu terkadang itu kebiasaan untuk minta maaf padahal nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi itu bener-bener pengaruh banget di sini. Di sini 3 bulan aja saya masih bergelut dengan hambatan psikologis itu. Karena kalau hambatan dari kampusnya justru menurut saya nggak terlalu banyak hambatan di luar negeri itu. Mudah, fasilitasnya memadai, dosennya itu sangat gercep. Jadi kalau pengalaman saya pribadi ya, ini mungkin bisa beda orang ya. Karena ini adalah pengalaman pribadi saya kuliah di luar negeri. Karena teman-teman saya tuh biasanya S2-nya udah di luar negeri. Itu lebih ke hambatan psikologis. Jadi kayak nggak berani tanya ke dosen, takut menyakiti hati dosen padahal nggak ngapa-ngapain. Nah itu saya rasakan. Lemah banget saya memang. Ya mungkin karena itu ya saya ditaruh di sini ya sama Allah ya. Jadi kayak misal awal aja kalau manggil dari dari manggil orang aja di sini kan nggak usah pakai Pak Prof itu kan nggak. Profesor saya namanya Jim sama Sofia, ya udah manggilnya Hey Jim, Hai Sofia gitu. Awal kan kalau nggak kebiasa kan kayak dalam hati tuh nggak enak gitu ya, tapi gak apa-apa. Bahkan kita tuh berdebat dengan supervisor aja tuh udah biasa. Yang penting berdebat akademis ya, bukan debat kusir. Kemudian kalau di luar negeri itu kita harus mandiri ya, apa-apa mandiri, terus mau mau mencoba. Ya, jadi kayak hambatannya adalah hambatan psikologis kita yang eh, nggak tahu ya kalau saya lah. Saya yang bisa nggak pedean, nggak berani, takut ngomong sama dosen takut itu benar-benar terasa di sini ya. Oke, jadi untuk Mbak Tata atau Mas ya, saya nggak tahu ya. Hambatan kuliah di luar negeri itu nggak ada hambatan kecuali diri kita sendiri. Dan uang ya mungkin ya, uang kalau beasiswa kita masih eh, mandek. Kayak saya kan cairnya 2 bulan, jadi saya harus bawa sangu tuh minimal 2 bulan di sini sebelum beasiswa itu cair, gitu ya. Tapi pasti dikembalikan kok sama BIP pasti dikembalikan. Terus apalagi hambatannya? Bahkan kalau di kampus saya itu ada uh, untuk ngambil makanan gratis itu dari sarden, dari beras, dari susu, selai, roti, sikat gigi, pasta gigi itu ada. Ngambilnya gratis semua, nggak harus pakai KIP atau kartu tanda kita miskin itu enggak. Semuanya ikut antri. Mau bule, mau orang dari Indonesia, mau dari India, semuanya mahasiswa. Kalau misal beasiswanya lagi macet, bingung beras ada di kampus saya. Makanya kalau kalau lihat dari luar negeri itu gitu. Kak Sultan ya,
Kak, untuk S2 luar negeri yang bisa mengikuti BIB ini hanya yang lulus dari UIN? Enggak, yang lulus dari UIN. Enggak. Tadi kan sudah ya, S2 luar negeri yang bisa mengikuti BIB. Oke, saya ke slide itu lagi ya. Mana ya? S2 luar negeri. BU04 ya kalau nggak salah kodenya. Saya tuh menarik sih pertanyaannya dari Mbak, siapa tadi Mbak Tata. Ke kesusahan kuliah di luar negeri, saya bilang nggak ada. Cuma kita aja beban psikologis. Nggak biasa. Kayak dibalas dosen email cepet itu kita tuh kayak, "Hah, masa secepat ini sih balasnya gitu tuh kayak kagetan, kagetan. Terus pada mana tadi ya? S2 luar negeri. Nah, ini ya. Persyaratan S2 luar negeri. Nih, S1 lulus perguruan tinggi keagamaan kalau Anda lulusan UIN, lulusan Mahat, pesantren, pesantren berprestasi, tenaga pendidikan. Nah, tenaga pendidikan ini kan nggak harus lulusan UIN kan? Nah, kalian lulusan UNES pun atau UNESA ataupun UNER, kalau kerjanya di perguruan tinggi keagamaan bisa. Terus guru, nah, guru fisika, misal nggak kayak saya kan saya S1 S2 itu bukan dari Kemenak, saya dari Kemendikbud dari UNED S1 S2-nya UM. Nggak ada PTKIN nggak ada. Tapi saya kerjanya di UIN, makanya bisa. Jadi untuk poin yang tiga terbawah ini ya, Mas Sultan itu bisa. Nah, kalau kalau Anda bukan lulusan UIN, tapi Anda adalah tenaga pendidik di bawah Kemenak, itu bisa. Terus apa lagi? Oke. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Saya beri waktu 6 menit untuk pertanyaannya. Oke. Mbak Primi. Kalau untuk beasiswa BIB itu apabila dari guru atau tenaga kependidikan yang mana lulusan S1 PTKIN yang mau lanjut beasiswa S2. S1-nya PTKIN, oke. Mau lanjut ke S2, lalu dari data pedoman bagi penerima beasiswa itu didasarkan kembali. Nah, dari situ untuk komitmen kembali itu apakah nanti melanjutkan guru di tempat. Enggak, komitmen kembali itu maksudnya kembali ke Indonesia, ya. Tapi kalau Anda sudah PNS, ya harus kembali ke instansi Anda, gitu ya. Terus nomor dua, kalau semisal kuliah di luar negeri, untuk tahun pertama kita bisa bepergian ke dalam negeri maupun boleh, kalian mau kemana aja boleh. Kalau semisal kuliah di luar negeri, untuk tahun pertama kita bisa bepergian ke dalam negeri maupun ke luar negeri selain dalam. Boleh, Mbak. Udah misal kayak saya ya, tiap bulan pulang ke Indonesia misal boleh. Tapi kan mahal itu, kurang nanti uangnya. Boleh, nggak ada ketentuan itu. Terus tips mencari komunitas atau teman yang mau lanjut S2 dari dalam atau luar untuk relasi bagaimana supaya nanti bisa terjalin relasi dan berteman. Oke. Memang mencari lingkungan yang tepat ini adalah salah satu eh, langkah ya, salah satu langkah supaya kita saling menyemangati, ya, saling tukar-tukar informasi. Nah, em, kalau untuk masalah komunitasnya saya nggak tahu ya. Cuma Anda kalau nggak nemu ya, kalian buat sendiri. Kalau saya dulu tuh gitu. Siapa awalnya dari saya tuh cuma 5 orang waktu itu teman-teman saya. Jadi komunitas nggak harus banyak-banyak. Yang penting memiliki visi yang sama, bisa saling mendukung. Apalagi kalau untuk S3 ya, ke luar negeri itu. Ada aja itu masalahnya. Kalau nggak yang di IELTS, nggak dapat profesor. Kalau nggak gitu nggak dapat izin dari pimpinan, gitu. Kemudian untuk profesor penelitian baik S2 S3 apakah juga ada kasus untuk muatan penelitian itu berubah? Kalau berubah pasti ya, saya aja berubah kok. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Saya aja berubah kok di sini.
3 bulan di sini tuh saya masih tataran ide. Nanti saya next pertemuan sama supervisor Rebo itu ya masih ngomongin ide. Saya masih suruh literatur review, baca-baca sebanyak-banyaknya. Jadi em, proposal dibuat aja sebagus-bagusnya. Nah, nanti masalah setelah dapat supervisor, masalah nanti berubah atau enggak, yang penting dapat beasiswa dulu, yang penting dapat kampus dulu. Karena apalagi kalau untuk S3 by research itu kan 4 tahun kita kan nguplek-nguplek penelitian. Jadi nggak masalah. Total berubah total pun juga nggak masalah. Yang penting supervisornya bimbing gitu aja sih. Cuma kalau saya itu nggak berubah total sih. Saya tetap temanya sama, cuma apa yang harus diisi itu harus literatur review lagi. Jadi itu untuk perubahan ide itu biasa. Oke, next. 2 menit lagi kalau ada yang mau tanya. Silahkan. Yang penting banyak membaca ya. Apalagi BIP ini. em, Dulu tuh di hari-hari terakhir tuh banyak perubahan. Kayak misal hmm, esai yang harusnya minimal 1.500 jadi cuma 1.000 gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur ngirim, nggak apa-apa sih. Waktu itu saya juga sempet emailin orang-orang BIP. Silahkan yang mau bertanya. Ya ini saya harapkan kita nyoba dulu lah ya. Rezeki kan kita nggak tahu dari mana. Kita nyoba. Kalau rezekinya kan ya alhamdulillah. Kalau nggak pun juga pasti ada rezeki yang lain. Sudah, nggak ada yang ditanyakan. Kalau misal ada pertanyaan bisa DM di IG saya ya. Kalau yang punya nomor saya juga bisa japri WA. Walaupun mungkin nggak langsung saya bales. Intinya saya tuh selalu mendukung. Sebisa mungkin walaupun kontribusinya sedikit ya cuma ngasih sharing-sharing gini. Ikut senang lah ya kalau misal ada yang berhasil, misal pun enggak juga enggak semua ya. Orang itu rezekinya di beasiswa mungkin oh beasiswanya gagal tapi oh rezekinya dari yang lain lancar bisa biaya mandiri. It's okay. Baik, terima kasih ya semoga bermanfaat. Nanti kasih tahu saya kalau lolos ke tahap berikutnya nanti saya bikinkan sharing lagi untuk apa namanya? Tahap kedua. Tahap kedua betul. Skolastik ya. Bu, untuk pendampingan atau mentor yang diberikan selama di setelah masa besok apakah ada? Ada, utamanya untuk keluar negeri. Itu ada 3 bulan. Ya, kalau udah keterima. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.